الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي أعاننا على الإيمان والإسلام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أيها الأخوة رحمكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Masalah sujud belum ada kitab. Hello. Allahumma salli ala Muhammad. Apa? Aman. Allahumma salli. Yang adalah masalah sujud halaman 15. Sujud sahwi ya. Ni datang berapa menulis?
Dah. Tempat imam dan makmum. Kalau makmum hanya seorang, maka makmum di kanan imam. Kalau dua atau lebih, maka di belakang imam. Kalau makmum perempuan, maka di belakang, agak jauh sedikit. Kalau makmum bercampur, maka laki-laki di muka, perempuan di belakang. Dan jarak imam dan makmum tidak lebih dari 300 hasta. Kalau makmum di luar masjid dan saf putus, sudah. Ini makmum satu orang. Datang imam dah tentu satu orang. Datang makmum, di mana dia berdiri? Sebelah kanan. Kadar dia berdiri, kalau begini telapak kakinya sama imam, hukumnya haram. Mulianya ini telapak kaki imam, ini tumit dia. Tumit imam sejajar ujung kaki dia, itu dah boleh. Kemudian datang yang kedua, di mana dia berdiri SOP jadi makmum. Kita biasa ini imam, ini makmum. Datang makmum lain, di sini dia berdiri, sebelah kanan si makmum yang sudah ada. Ini tidak sesuai SOP tapi boleh. Yang betulnya kalau makmum berdiri, imam berdiri sini, makmum sini, datang kita berdiri di belakang imam sebelah kiri. Kosong tengah kejadiannya. Maka mundurlah si makmum. Kemudian bersatulah mereka berdua. Kita kalau ini imam, ini makmum, kita mundur. Enggak perlu bersatu lagi, memang sudah sebelah kanan. Tapi tidak setara. Mau kan fikir kan? Nanti kalau ini imam, datang kita sebelah sini. Cuma kejadiannya biasanya kita salah begini. Adab memberitahu ikut imam itu setelah takbir, tidak sebelum takbir. Ni imam ni, kita datang, katakanlah imamnya khusyuk kali, enggak tahu dia kita datang. Allahu Akbar. Baru kasih tahu dia. Kita enggak dari awal. Itu mengganggu orang salat namanya. Karena kita belum takbir. Datang makmum satu lagi, dia enggak di sini berdiri. Dia di sini berdiri. Sebelah sini. Dia enggak perlu beritahu lagi. Allahu Akbar. Lalu dia mundur. Lalu bersatu. Rupanya yang sebelah kanan ni enggak ngerti apa-apa dia. Gimana kejadiannya kita? Kita ajak dia. Sudah cukup kita mundur. Enggak mundur juga dia, kita ada di sini. Enggak ngerti juga. Kakak pun menanji dia loh. Nak apa kali? Nak mungkin tak menghila-hila dalam sembahyang. Ini yang terjadi. Kalau kadang tempat sesak, maka imam yang kita beritahu. Kau memberitahu dengan aba-aba, tidak ditolak dia. Dia maju. Tapi dia pun enggak tahu maju. Sama-sama bodoh semua. Kakak. Pahala jemaah tetap benar, cuma plus minus kurang lebih beda-beda. Jadi SOP je, ini imam, ini makmum. Satu lagi berdiri sebelah sini, belakang imam kosong. Mundur lalu bersatu. Itu SOP yang sebenarnya. Namun pada kenyataan orang semua berdiri sebelah kanan. Sah, tapi kurang mulia cara pengerjaannya. Kalau dua atau lebih, maka di belakang imam. Sudah ngerti kita. Kalau yang ikut dari awal dua atau lebih. Kalau makmum perempuan, maka di belakang. Bolehkah kita taruh isteri kita di kanan atau di kiri? Boleh-boleh saja.
Tapi walau istri mulianya di belakang. Filosofi Achenas bahawa istri itu tangan kiri suami, sehingga selalu dalam pelamin, dalam lintuh baru, wanita selalu di kiri. Itu filosofi, bukan agama. Kalau salat di belakang. Kalau dua tok non muhrim, itu walau di belakang salah, takut terbalik muka waktu lagi salah. Dua tok dah sembahyang dalam masjid no. Belum nikah mereka. Satu cowok satu cewek itu boleh ikut jauh sana. Kalau enggak kebalik lagi sembahyang roh dah kalanji, sebab narang sangan pikiran. Kalau makmum bercampur, maka laki-laki di muka, perempuan di belakang, pakai sitar, pakai satir. Bolehkah perempuan di kiri dan cowok di kanan? Boleh, tapi tak beradab. Karena wanita itu tetap mengikuti lelaki. Lalu bagaimana dengan di Arab sana? Itu pengecualian. Jadi nisbah kanan kiri itu menurut mungkin kelompok, tidak bisa kita nisbahkan semua. Karena ada tempat tujuan yaitu Kaabah. Tapi kalau dah di Madinah udah nampak depan belakangnya. Dan jauh imam dan makmum tidak lebih dari 300 hasta. Kalau masih 300 hasta masih bisa ikut imam 150 meter. Kalau dari masjid yang dihitung kaki masjid, ini imam satu orang toh. Itu kaki masjid berapa meter di sana? Dari kaki masjid ke sana 150 meter, 300 hasta boleh ikut. Kalau bukan masjid, dari yang terbelakang, yang paling belakang, ini imam. 10 meter dari imam ada ikut imam satu orang, 10 meter lagi ada yang ikut imam. Ini kan belum 300 hasta. Nanti yang paling belakang di mana? Itu dari yang terbelakang itu. Berarti kalau ini imam, ini makmum, menasah. Itu dari makmum itu ke sana jangan lebih 300 hasta. Dan syarat tembus berjalan. Kalau enggak tembus berjalan enggak sah ikut imam. Itu kita kunci pintu tu. Ikutlah imam di luar sana. Itu semua enggak sah. Tapi harus buka pintu di sini satu di cok ni. Itu dari pintu, akhir pintu ke sana semua sah ikut. Karena tembus berjalan. Dan enggak cukup pintu aja, harus tembus berjalan betul-betul ada jalan akses untuk ke situ. Tidak keji, tidak harus dengan ngangkang. Berarti anak tangganya normal naiknya. Dan disyaratkan pintu itu terbuka cuma waktu awal jamaah. Kalau lagi jamaah tertutup dah aman. Di awal harus tembus berjalan. Kalau pintunya kayak pintu kita, maka makmum boleh ikut di belakang pintu ke sana. Tak boleh ikut di sini. Tetap pintu itu di depan makmum yang ikut. Tak boleh dia belakangi pintu. Itu namanya tembus berjalan. Ada jalur online-nya. Udah begitu syaratnya. Kemudian kalau masjid selalu sah ikut walau tak tembus berjalan. Ini masjid. Kita bangunlah 100 tingkat ke atas. Orang di tingkat 100 sah ikut ke bawah walau tak tembus berjalan. Itu tok masjid. Dikecualikan. Tapi kalau bukan masjid enggak sah. Misal tangga, turun tangga dari atas itu di sini. Kalau ada tangga. Ini kalau bukan masjid. Maka sah ikut orang di belakang anak tangga pertama. Kalau di balok tu di belakang anak tangga pertama.
dan makmum di depan tangga. Kok tangganya turun ke sini. Kalau makmum di belakang tangga, sini tempat saya duduk dia berdiri. Sedangkan makmum kalau turun dari sana, kita umpama dia ke depan daripada imam, dia harus mundur untuk ketemu imam, itu berarti enggak tembus berjalan juga. Makmum harus berdiri, kok tangga turun di sini, dia di situ berdiri. Baru orang di sana sah ikut. Itu akses pemahaman tembus berjalan. Maka beda masjid sama bukan masjid. Di Mekah Madinah aja begitu. Ada area yang dianggap masjid, ada area yang tidak dianggap masjid, sehingga ada toilet di luar. Kalau di Aceh Utara bahkan kadang-kadang ini masjid kita ada 3 tiang di tengah. Itu 1 tiang enggak dianggap masjid, ada. Sah-sah saja. Yang marah orang kasih sumbangan. Kenapa itu bukan dianggap masjid tapi wang-wang masjid? Itu fadilat masjid. Yang dianggap masjid baru masjid sah iktikaf. Kayak kita duduk ni niat iktikaf. Yang tidak dianggap masjid enggak sah iktikaf. Lalu dibangun misalnya WC dengan wang celeng. Marah jemaah. Ilun peng ke sedekah masjid ke puyak bangun WC. Itu jemaahnya sakit. Padahal imam enggak bisa jadi imam kalau enggak ada WC. Imamnya sakit perut. Ibang kedang imam perut sakit. Pakai atoek leh. Kulah. Maka itu semua maslahah masjid. Kepentingan masjid. Jadi ada yang fatwa misalnya celeng masjid. Boleh enggak pakai untuk yang lain daripada masalah masjid? Tapi di wilayah ini, kalau menurut ilmu saya boleh-boleh saja. Kenapa? Karena kita masuk ke celeng itu terbayang ini untuk semua kepentingan. Jadi jangan terbayang celeng itu untuk beli semen aja, untuk gaji tukang aja, nggak boleh untuk kopi tukang. Kalau nggak minum kopi nggak sanggup aduk semen tukang. Itu yang terjadi. Udah. Imamnya masjid hetong dari belakang masjid. Nah masjid 500 meter, mumino makmum ini aman. Dan juta mahlam 300 hasta dari akhir masjid. Di zero zero. Jadi tu je tak pegang karir salat jamaah Bandar Aceh Medan. Jarak aja lebih dari 150 meter zero oleh tu hasta. Duduk sampai ke Medan sana. Je man untuk durasi solat je pasti lelet pecut nunggu kadang Allahu akbar kau nonton. Berarti mi ada sembahyang pah mi ada solat zuhur, Allahu akbar imam. Assalamualaikum imam itu asar dia assalamualaikum digoda. Sebab nonton. Maka hana kejadian tapi terkedi pancuri medua. Iba? Anak macam pahala jemaah dapat beda-beda fadilat. Kenapa dia jauh? Ada sebab. Tetap dapat pahala jemaah. Jadi tetap namanya daging, ada puyuh, ada unta, ada lembu, ya beda-beda. Ya. Nampak Kaabah itu sahkah ikut orang? Tidak sah. Kita berada di Zamzam Tower, kita ikut jemaah di situ, tidak sah di kita. Atau di KFC di situ, enggak sah di kita. Kenapa? Karena dari Masjid Mekah keluar itu tidak dianggap masjid. Sah ikut kalau tidak lebih 150 meter, tapi tidak tembus berjalan karena di depan kita kaca. Kalau kita buka kacanya enggak mungkin terjun keji. Jadi banyak orang sembahyang di itu, ya namanya aja enggak ngerti. Enggak usah jamaah. Ini siapa pergi umrah itu Ka'bah. Ini toko. Pergi salat di belakang-belakang toko ni.
Ngeri-ngeri kali. WC aja enggak disiram. Enggak ada yang bersihin. Mereka jaga Tok Mekah. Karena itu tempat tujuan wisata. Saya ajak jemaah tu. Ya ada sembahyang ikut-ikutnya. Sampai satu masjid, saya perdengarkan azan, yang dengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nyampu bahasa saya pakai. Bukan akbar, akbar. Jadi menurut wilayah orang yang tu. Kemudian baik tak ikut ile, tak preh ide gedang imam ile. Ukuran hantar ikut ni orang. Makanya coba salat di masjid-masjid bukan masjid utama, cukup ngeri-ngeri, tak nak doa dapat doa. Begitu keteledoran pemerintah Arab cuma dipeduli yang destinasi wisata, yang bukan destinasi wisata mukli'ab. Udah, ada satu lagi yang sah ikut imam, asal tembus berjalan beda dengan yang lain, yaitu sembahyang antar perahu. Kalau kita di dermaga, sama-sama dermaga sah ikut. Kalau kita sama-sama perahu di laut, dia di perahu, kita di perahu, itu sah ikut. Asal bisa dihubungkan, bisa kita jalan ke sana, yaitu ada kemudinya atau ada mesinnya. Beda perahu. Yang nak bacanya lagi kitab Bidayah, lucu. Dia lagi awak jualan di Kalimantan antar perahu. Tapi kalau dia di dermaga, kita di perahu, itu enggak sah ikut karena beda alam dia dua. Jadi dua-dua di perahu. Tapi dia sembahyang atas air, kita atas perahu. Itu mimpi itu, khayalan tingkat tinggi. Enggak ada orang sembahyang atas air. Kecuali pakai gabus atau pakai papan. Hai na urang sembahyang tei dengku, ikut le urang nak nganjalu zah hantar. Pakai hantar kananya tekedi surah takon don begah. Pane na urang ya ada ngan tei dan dia benar tempat dong ya. Jadi antar perahunya surah yang agak payah betul dalam kitab Bidayah. Bidayah ngaji di kampung-kampung. Iban sembahyang antar perahu ikut bingung tu. Tengku gebuh tugah, gebuh contoh. Masalah kejadian enggak pernah terserah. Kalau kita ngaji sabilal beda lagi. Salah satu sebab junub yaitu bertemu dua khatan. Maka apabila ada seorang wanita besarnya sebesar masjid dan vaginanya sebesar pintu masjid, maka masuklah laki-laki ke pintu itu. Berjunubkah si wanita itu? Berjunub. Karena walau yang masuk orang, waktu masuk orang dia bawa lulu, maka junublah dia. Nyambang ke buh surah alam sabila. Tapi kena wanita ubah masjid kahana. Tapi na surah. Alajan apabila ada anak dari anjing, maka anak itu najis untuk pribadi dia. Tapi karena rupanya adalah rupa manusia, maka dia boleh berhubungan dengan manusia di segala hal. Tidak dianggap najis. Karena mulia anak Adam. Kecuali pada kesendirian dia, kita pergi pakai baju dia, pakai piring dia, itu tetap haram. Ya, ia fikir yang turah. Turah gebuh di tengku atahana bina. Pakon supaya ihu golom tatanya kana jawaban. Hana tengku menyo-menyo. Hana menyo-menyo kana hebat. Masalah bacaan adalah makmum yang sempat membaca Fatihah bersama imam disebut makmum muafiq. Asal tempat sempat Fatihah disebut muafiq. Berarti kalau enggak sempat Fatihah disebut masbuk. Walau ini ada khilafiyah, nanti saya jelaskan. Dan makmum yang tidak sempat membaca Fatihah disebut imam masbuk, imam. Dia udah waladhdallin amin, kita jadi makmum. Allahu akbar. Sempat Fatihah kita baca baru dia rukuk. Allahu akbar, Allahu akbar. Ini kita namanya makmum muafiq bersamaan dengan imam. Ini imam, kita datang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahu akbar. Dia rukuk.
kita belum habis. Ini namanya makmum masbuk. Ada khilafiyah lagi, baru dikatakan muafiq kalau bersamaan takbir. Artinya ikut-ikutan. Ada lagi yang berpendapat asal sempat takbir waktu berdiri imam juga muafiq, bukan masbuk. Tapi ini yang disampaikan di sini adalah yang kuat pendapat bahwa yang dikatakan makmum muafiq itu dia sempat Fatihah bersama imam. Cuma kenapa kita di bulan Ramadan enggak sempat baca Fatihah nangku? Imam enggak ngerti lagi SOP. Adab imam. Takbiratul ihram. Diam satu di jeda, Allahu Akbar, diam sejenak, Allahu Akbaru kabira, iftitah dia. Kemudian wa ana minal muslimin, itu berarti sama-sama makmun iftitah, imam iftitah. Lalu baca Fatihah imam. Walau dhalin, diam dia, tunggu makmum baca Fatihah. Kadar Fatihah makmum, dia diam. Kemudian dia baca ayat, makmum diam. Jadi enggak ada kejadian rusak. Gimana rusak? Kata firman Allah, idza quri'al Qur'an fastami'ulah. Apabila dibacakan Quran, diamlah. Maka imam baca Fatihah, kita diam dengar. Ketika imam baca ayat, kita sudah pada posisi diam. Karena waktu kita baca Fatihah, dia diam. Atas dasar idza quri'al Qur'anu fastami'ulah. Apabila dibaca Quran, maka dengarkanlah. Dalam mazhab Imam Hanafi, tidak wajib baca Fatihah kalau imam baca Fatihahnya besar. Begitu berat pemahaman ayat itu. Tapi Imam Syafi'i menyatakan itu di luar salat. Kalau di dalam salat, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab, kata Nabi Muhammad. Tidak ada salat bagi orang yang enggak baca Fatihah kitab. Maka rusaklah orang yang enggak baca Fatihah kitab kalau dia salat, walau imamnya baca. Jadi tidak ada kewajiban dengar. Cuma makruh apabila tidak mendengar. Berarti imam yang buat makruh. Maka kita salat tarawih imam balap, sampai-sampai kita hampir enggak sempat Fatihah, itu imam makruh itu. Imam merokok dalam salat. Jadi mulianya tidak demikian. Udah. Kemudian daripada itu, nanti masalah dapat rukuk, nanti bentar lagi mungkin dibicarakan. Disebut muafiq adalah orang yang masbuk mesti membaca Fatihah sedapatnya. Dan kalau imam itu rukuk, maka ia terus rukuk walaupun belum habis dibaca Fatihah. Dan umpamanya pula ia baru saja membaca Allahu Akbar di permulaan sembahyang, maka imam rukuk, si makmum ini terus saja rukuk bersama imam dan dikira dapat 1 rakaat. Maka orang masbuk setelah takbiratul ihram terus saja baca Fatihah. Kalau imam rukuk sedangkan Fatihah belum habis, makmum ini rukuk saja. Dan si makmum tidak disunatkan membaca ayat kalau kedengaran bacaan ayat yang dibaca imam. Kalau tidak kedengaran, maka makmum membaca ayat. Hadis Nabi, man adraka ruku'an adraka raka'atan. Siapa dapat rukuk, dapat 1 rakaat. Ini makmum. Ini imam, ini makmum. Imam udah walam yakul lahu, datang makmum, Allahu Akbar, kufuan ahad, bar dia imam rukuk, Allahu Akbar, kita rukuk terus. Ini imam, ini makmum. Pas dia Allahu Akbar, imam walam yakul lahu, dia sebab baca Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, imam, Allahu Akbar kita. Enggak sunat kita sambung lagi Fatihahnya. Tapi yang kacau kalau imam, makmum.
Allahu Akbar kita. Sempat baca kadar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Sempat segitu. Allahu Akbar imam, maka kita mesti Allahu Akbar. Kalau kita habisin boleh, tapi enggak disunatkan. Masalahnya sekarang yang terjadi, kita enggak baca Fatihah, kita baca iftitah. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Allahu Akbar. Nah, ini haram rukuk. Orang yang berlalai dengan yang sunat, haram dia rukuk kalau belum dia baca Fatihah sekadar yang sudah dia pakai waktu untuk sunat tadi. Berarti Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kalau dia baca Fatihah semana dapat bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Dia harus segitu dulu baca. Walau imam sudah rukuk, baru dia rukuk setelah kadar yang dia gunakan waktu untuk sunat sudah dia pakai untuk wajib. Itu kena denda dia. Telat rukuknya tak masalah. Asal jangan imam ketemu lutut sama lantai, dia belum rukuk. Kalau tinggal dia 2 rukun sama imam, imam rukuk 1 rukun, imam i'tidal 2 rukun, imam sujud ketemu lutut sama lantai, dia sudah rukuk. Itu namanya tinggal 2 rukun, tak masalah. Jadi orang yang sempat baca Fatihah berlalai-lalai dengan sunat, haram rukuk kalau dia tidak gunakan waktu untuk menyelesaikan yang wajib. Yang mana rukuk. Satu lagi, man adraka ruku'an adraka raka'atan, harus dapat kadar tumakninah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar, tunggu imam. Datang kita. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Enggak sempat bersama imam satu subhanallah. Kalau kita baca subhanallah sama-sama muat. Ini kita turun, imam bangkit, maka si makmum ini tak dapat rakaat. Dia harus tambah nanti. Udah. Kemudian imam baca ayat, kita sunat baca ayat. Kalau dengar ayat imam baca, kita enggak sunat lagi baca. Cuma dengar, itulah sunat. Kita baca hukumnya makruh. Berarti pada salat zuhur asar kita sunat baca dengan sunat. Karena imam enggak baca, enggak kedengaran baca imam. Pada rakaat 3 4 ada sunat baca ayat, Ustaz. Sunat. Bagi orang yang rakaat 3 4 adalah rakaat 1 2 karena dia masbuk. Yang pertama. Yang kedua, sunatkah baca ayat di rakaat 3 4 padahal sama-sama dia bersama dengan imam? Sunat. Apabila waktu kosong. Waladhdallin amin. Belum rukuk imamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita biasa qul hu baca. Yang sapu jagat ini. Udah 3 kali qul hu belum juga rukuk imamnya. Itu baca subhanallah. Kadang tidur imamnya. Enggak mungkin dah lama kali enggak rukuk. Nah, imam tengok musim tarawih. Kenapa tengok musim tarawih? Anak malam. Malam menggadang. Anak kat sambung urus, malam ke tarawih itu mangguk. Itu perih yang rukuk. Anak rukuk. Udah. Jadi kayak keadaan kita tarawih itu banyak makruh tu. Allahu Akbar tu imam. Dia enggak baca iftitah, makruh dia. Atas pendapat Imam Nawawi. Kemudian dia baca Fatihah, dia enggak berhenti, makruh lagi. Teraniaya makmum. Jadi kok dia balap enggak masalah. Allahu Akbar, diam dia kadar iftitah. Iftitah cepat. Bismillahirrahmanirrahim waladhdallin amin. Dia diam kadar Fatihah cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tak masalah. Karena kadar Fatihah sudah selesai. Ini tidak kita. Lomba-lomba ke masjid je tu awal yang masjidnya. Fadlan min Allah ini. Inaka subhanal maliki ma'bud. Awal tengok 2 rakaat. Hanya tak lewat 5. Baik deh ka Allahumma ja'alna bil imani kamilin wa li faraidika muadin umma. Telat tengok golong Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Nyentro berjamaah menang fikiran.
Sembayang masjid lam jabat, punyung masjid ulalu gede. Anak cara ideh kadang lapan Tuhan bergalu. Bom, wallahu a'lam. Kemudian daripada itu kau no? Sah yang belum balik menjadi imam. Demikian juga sah orang yang buta jadi imam. Ada anak-anak seanak kita tu kan belum balik tu. Sah dia jadi imam kita, sah. Tapi dia syarat harus mumayyid. Mumayyid ini khilafiyah ulama, ada yang bilang 5, ada yang bilang 7. Ambillah yang paling besar kita 7. Tapi dia tidak lagi ada kulfah. Supaya jangan ada lagi taik buah itu. Sudah dipotong ujungnya, tak lagi duduk taik buah di situ. Dan tak ada SOP mesti jahit ini. Makanya sunat paling baik itu jangan jahit. Kalau jahit enggak akan tumbuh lagi dia, udah jadi bonsai. Udah, jadi anak kecil boleh jadi imam bagi orang tua, asal suci dia dan ngerti. Perempuan sah imam perempuan. Jadi kalau masalah tembus berjalan di wanita tadi, di sini ada pintu satu, lain terbeton semua, sah. Kalau dia sembahyang sana, berarti dia jalan tembus ke sini. Perempuan sah jadi imam perempuan. Dan ia berdiri di tengah barisan mereka. Nah, jadi kalau imam dari perempuan tidak disuruh berdiri kayak kita lelaki begini. Ini imam, ni makmum. Tidak. Tapi cuma jarak setumit imam maju dibanding makmum. Ni makmum, dia maju setumit. Tidak jauh kayak kita. Kalau kita 3 hasta. Dan makruh mengikuti imam dengan lebih dari 3 hasta. Makanya ini 120 cm ini hampir sampai 3 hasta. Misalnya 150 cm. Makanya dibuat begini kita cara ikut imam. Jadi kalau ada orang yang habis saf pertama, saf ketiga dia ikut, itu makruh. Karena masih ada saf kedua. Dan imam berdiri di depan tempat sujud makmum. Kalau wanita tidak, ini jamaah cewek di sini kaki imam. Boleh begini asal jangan sama. Kalau imam kakinya ke belakang makmum, enggak sah solat. Masa supir duduk di belakang? Beku tu. Udah. Dan kalau ia berdiri di muka adalah sah juga. Ada imam berdiri di depan langsung. Sah tengok, sah. Cuma ceritanya terlalu macu, tomboy. Jadi untuk nampak wanitanya jangan. Udah, padung kata buat tengok. Kita bahas bab puasa dalam tu bab puasa je. Dah kenal kitabnya je tu. Warga tu insya-Allah bina halangan. Karab Ramadan tiba. Makanya bulan Syawal adalah bulan katanya untuk tak siapkan diri masuk Ramadan. Tengah nawate nak tinggal puasa qada. Jangan masuk Ramadan dengan berlumpur nak solat qada. Bukan senang masuk bulan Ramadan, senang dengku ceramah, dengku jahat tu. Ibu-ibu, bapak-bapak semua bahagia enggak masuk Ramadan? Bahagia. Kalau ibu-ibu bahagia masuk Ramadan, dosa ibu-ibu sudah dihapuskan Allah. Sesuai dengan hadis Nabi, "Man fariha bidukhuli Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar." Siapa senang masuk bulan Ramadan, Allah ampuni dosa yang lalu dan yang akan datang. Nanti malam kaji tengah dapat hajat ali. Ini sakit namanya. Jadi ia obat jerawat itu bagus untuk muka apabila organ badan, jantung, liver
paru limpa, pankreas sehat. Menyahana kepu bat jerawat. Tu itu. Wallahu alam bisa. Sudah ada yang mau bertanya? Silakan. Kalau tak ada, kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari jadi ilmu untuk diri kita pribadi dan orang lain. Kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huduru fi majlisil alimi afdalu min alfi raka'ah wa iyadatu alfi marid wa syuhudu alfi janazah. Hadir pada majlis ilmu lebih mulia daripada 1000 rakaat salat sunat, membesuk 1000 orang sakit, mentajhid 1000 orang mayat. Wa min qiraatil Quran ya Rasul, kalau dibandingkan dengan orang baca Quran bagaimana ya Rasul? Waqal, jawab Rasul, la yanfa'una al-Quran illa bil ilmi. Tidak berguna Quran kecuali dengan ilmu. Detik yang kita jalani, kata baginda, fikru sa'atan afdalu min sabina sanah, berfikir sedetik lebih mulia daripada 70 tahun ibadat sunat. Begitulah agung penuntut ilmu dan orang yang mengajari ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallam.